ketika sudah tiba saatnya malam nisfu Sya'ban. Qumu lailataha. Maka Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku rahimakumullah, setiap tahun, setiap bulan Sya'ban selalu ada pertanyaan dikirimkan kepada Abi tentang keutamaan bulan Sya'ban. Sekarang Abi akan membacakan beberapa hadis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembahasan kita kali ini. Yang pertama, sebuah hadis yang berbunyi, "Idza kanat lailatul nisf Sya'ban." Idza kana lailatul nisf min Sya'ban. Ketika sudah tiba saatnya malam nisfu Sya'ban. Qumu lailataha. Maka salat malamlah kamu pada malam itu. Wasumu naharaha, dan berusahalah kamu berpuasa di siang harinya. Riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memang dalam pembahasan para ulama disebutkan dalam silsilah hadis dhaif, yaitu termasuk hadis dhaif. Namun Allah, para ulama seperti Imam Nawawi, mereka telah membahas tentang bagaimana pengamalan dengan hadis dhaif. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, fi kitab Al-Adhkar. Qala al-ulama, ini kata Imam Nawawi. Qala al-ulama, berkata para ulama, minal muhaddisin wal fuqaha, dari kalangan ahli hadis dan dari kalangan ulama fikih, wa ghairihim, dan juga ulama lainnya, yajuzu, dibolehkan, wa yustahabbu, dan bahkan juga dianjurkan, al-amal, mengamalkan, fil fadail, dalam hal-hal yang bersifat keutamaan, wa targhib, dan juga dalam hal-hal yang sifatnya memotivasi orang agar orang beramal, wa tarhib, juga untuk memberikan teguran-teguran supaya orang tidak melakukan dosa, bil hadis dhaif. Jadi dengan hadis dhaif. Jadi kita dibolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam urusan fadail amal dan urusan motivasi, malam yakun maudhu'an, selama hadis ini tidak termasuk maudhu'. Nah, hadis yang tadi itu riwayat Ibnu Majah memang masih tergolong hadis dhaif, enggak sampai kepada hadis maudhu'. Nah, tapi ada syaratnya, Kata Ibnu Nawawi, di antara syaratnya adalah pertama, alla yakun hadis maudhu'an. Hadis tidak sampai kepada derajat hadis maudhu', Yang kedua, ayyakuna mundarijan tahta aslin kulli fi syari'ah. Hadis ini termasuk dalam hal-hal yang bersifat pelengkap dari ajaran yang sudah ada, sebagai amalan yang sudah benar dalam Islam. Ini disebut dengan tahta aslin kulli fi syari'ah. Jadi misalnya kita di malam nisfu Sya'ban misalnya, kita memperbanyak sholat tahajud. Itu sudah ada mengenai sholat tahajud, nggak apa-apa. Memperbanyak baca Quran, emang membaca Quran juga termasuk yang dianjurkan. Nah, kalaupun memang misalnya ada yang bahas tentang masalah kita membaca surat Yasin berkali-kali misalnya, secara umum memang membaca surat Yasin itu termasuk yang juga dianjurkan baca kapan saja gitu. Jadi misalnya dalam hadis Abu Daud misalnya, ini disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Iqra'u Yasin ala mautaku, bacalah surah Yasin kepada orang-orang yang sakaratul maut atau sudah meninggal antara kalian. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ini di antara keutamaannya adalah, jadi
supaya kita bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia itu agar diringankan adabnya dengan doa-doa kita. Jadi itu seperti itu. Nah, Allahu yukhaffifu anhul azab, kata Ibnu Katsir. Siapa tahu dengan membacakan surat Yasin bisa meringankan azab mereka gitu. Bahkan Imam Bukhari telah menjadikan salah satu bab di kitab tafsir itu di pembahasannya dengan judul yang sama, yaitu Iqra'u Yasin ala mautakum, seperti itu. Jadi Imam Tirmidzi juga menjadikan ini sebagai judul gitu. Nah, dalam hadis Tirmidzi tentang keutamaan surat Yasin, di sini dikatakan bahwa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, inna likulli syai'in qalban, bahwa segala sesuatu ada jantungnya. Wa qalbul Quran Yasin, dan jantung Al-Quran adalah termasuk surat Yasin. Jadi jadi hal-hal yang seperti ini masih termasuk dalam al-aslul kulli, yaitu masih ada dasar pokoknya, masih ada ya. Apalagi memang sekalipun katakanlah dibahas lagi tentang masalah hadis-hadis tadi itu dianggap kurang kuat dan sebagainya, masih termasuk aslul kulli. Membaca Quran termasuk utama daripada main HP, daripada yang sia-sia dan sebagainya. Jadi itu kalau kita membahas tentang masalah hadis yang tadi dianggap dhaif ya. Toh sekalipun ini dianggap dhaif, katakanlah ya, masih ada hadis lain yang menguatkan ini, dan ini disahihkan oleh Ibnu Hibban ya, termasuk hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yattali Allah ila khalqihi, Allah SWT memperhatikan makhluknya fi lailatin nisfi Sya'ban, fi lailatin nisf min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir jami'u khalqihi, maka Allah mengampuni makhluk-makhluknya ya, hamba-hambanya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang-orang yang berbuat syirik ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi. Nah, di sini di antara makna yattali adalah, maksudnya ada yanzil ar-rahmat wal barakat, Allah menurunkan rahmatnya dan keberkahannya. Maka kita sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam ini dengan ketaatan kepada Allah SWT, memperbanyak salat tahajud, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, ya enggak ada masalah, karena semuanya dalam ketaatan seperti itu. Kenapa? Karena memang secara umum salat tahajud ini banyak orang mengabaikannya. Ya minimal sekali-sekali kita untuk berusaha menghidupkannya lah dengan sungguh-sungguh ya, apalagi di malam nisfu Sya'ban. Nah, kalaupun di situ ada puasanya misalnya, toh juga termasuk dalam lingkup hadis umum yang sahih bahwa puasa Ayyamul Bid itu termasuk puasa yang ditambahkan. Nabi menganjurkan puasa Ayyamul Bid, dan besok misalnya puasanya itu termasuk tanggal 15 Sya'ban, kita disunahkan untuk berpuasa Sya'ban. Dan juga termasuk dalam hadis kulli, di mana Nabi di bulan Sya'ban memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa. Ma min syahrin aktsar min Sya'ban yasum fihi Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban Nabi memperbanyak puasa. Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa keutamaan ini. Jadi menurut saya sih sudah kita hentikan pertengkaran masalah ini bid'ah atau tidak dan sebagainya. Lebih bagus kita mengarah kepada titik temunya saja. Ayo, yang mau beramal silahkan, membaca Quran silahkan, membaca zikir silahkan, membaca doa silahkan. Yang tidak mau ya silahkan. Yang penting jangan sampai saling menghujat dan sebagainya. Insya Allah masing-masing kita sudah membahas dalilnya, dan mudah-mudahan ini semua menjadi bahan pemikiran bagi kita semua, menjadi ya wacana pendapat di antara kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada, alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur
belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.